Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan lanjut bahas mengenai infeksi gusi bersama dengan Dokter Gigi Like Santika. Nah, dokter, apakah ada perawatan khusus nih dok untuk menangani infeksi gusi yang sudah parah mungkin dokter? Seperti apa dok? Kapan harus ke dokter Ya, mungkin? oke. Jadi kalau ke dokter gigi pasti segera mungkin ya Kak ya. Jadi kalau bisa sebelum bengkak sudah datang, cuman kalau emang sudah bengkak nggak apa-apa datang aja. Karena awam ini masih banyak Kak Cynthia yang menganggap kalau bengkak itu bisa sembuh dengan minum obat aja. Jadi banyak message yang masuk ke saya itu bilang, dokter, pakai obat apa ya, minum apa ya, kayak gitu. Sedangkan bengkak itu tidak bisa sembuh hanya dengan minum obat. Betul, emang harus ada yang diminum seperti antibiotik, tapi kalau dia dari gigi dia harus perawatan syaraf juga nih Kak Cynthia. Jadi harus datang untuk di treatment giginya, dimatikan syarafnya dan dibersihkan gigi akar giginya sehingga dia bisa ditutup lagi untuk mencegah makanan atau trigger yang masuk ke dalam giginya biar udah hilang bengkaknya, infeksinya. Oke. Kalau yang bukan dari gigi, dokter, pengobatannya seperti apa, dok? Kalau bukan dari gigi, biasanya dia dari gusi nih Kak Cynthia. Kalau misalnya dia dari gusi, biasanya karang gigi. Karang gigi yang terlalu banyak, yang bisa masuk kuman-kumannya itu nginfeksi si gusinya, itu harus dihilangkan. Terkadang beberapa orang dari bersihkan karang gigi saja sudah cukup Kak Cynthia. Tapi ada beberapa orang yang harus agak dikuret sedikit. Kuret itu kayak dibersihkan lah jaringan lunaknya, itu baru bisa sembuh gitu. Terus satu lagi biasanya gara-gara gigi bungsu ya Kak ya. Kalau gigi bungsu yang tumbuh miring itu kadang juga bisa nyebabin infeksi dari gusinya. Nah, itu penanganannya setelah bengkaknya sembuh, dia harus dibedah Kak. Kayak gitu. Jadi Oke. optionnya banyak ya. Jadi kalau misalnya untuk yang infeksi dan merasa nyeri, minum obat pereda nyeri itu gimana, dok? Oh, boleh. Gini, jadi penanganan pertama itu pasti karena nyut-nyutan butuh obat minum. Kadang penanganan pertama itu obat pusing yang ada di rumah. Karena kalau lagi sakit disuruh keluar lagi beli kan susah ya. Tapi kadang kita udah prepare di rumah entah obat pusing, itu kayak paracetamol itu boleh. Terus kalau misalnya mau yang lebih ini lagi biasanya ada namanya asam mefenamat Kak. Nah itu ada beberapa merek yang boleh dijual bebas dan bisa dibeli langsung karena bukan antibiotik. Nah itu biasanya spare aja di rumah karena P3K di rumah itu penting ya biasanya paracetamol, asam mefenamat, betadine yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, oh iya dokter, ada juga nih beberapa, mungkin dokter juga sering mendengar keluhan gitu ya dokter ya, ada beberapa treatment gigi yang berkaitan dengan estetika, misalnya dokter ya, sekarang kan ada tukang gigi atau salon. Nah, itu tuh juga menjadi kadang-kadang setelah treatment tersebut, akhirnya gusinya bermasalah gitu ya dokter. Itu gimana dokter, pendapat dokter Lika? Jadi salon gigi itu atau tukang gigi itu ya ilegal lah biasa disebut ya karena mereka tidak sekolah seperti dokter-dokter yang lain kan sekolah bertahun-tahun untuk tahu ini tuh harusnya seperti apa, penyebabnya apa, dan harus diapakan kayak gitu. Kalau untuk salon gigi yang udah-udah, mungkin pemerintah belum sampai untuk menghilangkan itu. Cuman mungkin yang bisa kita lakukan adalah kasih tahu ke seluruh masyarakat kalau itu tuh nggak boleh, itu tuh jangan. Karena banyak yang giginya sampai copot, Kak. Hilang gigi depannya.
beneran hilang harus dicabut atau miring kayak entah kayak apa, atau bahkan pernah ada satu kasus itu ada belatungnya Kak di dalam giginya, di dalam Di dalam gusinya gigi. itu. Iya, jadi pas dibuka dia pakai, jadi untuk tukang gigi itu kan ada 3 treatment biasanya yang diuau-uaukan gitu ya. 1 kawat gigi, Hmm, betul ya? Betul, Dok. Kedua, gigi palsu yang ditempel langsung. Ya. Ketiga itu sekarang suka dibilang vinir-vinir itu, Hmm. yang jadi putih gigi kelinci, entah itu gimana ya. Nah, untuk case gigi palsu itu ada dan ada di Jakarta juga, pernah lihat juga, dia kebuka itu ada belatungnya Kak. Hmm. Jadi kayak harusnya bisa dibersihkan tapi dia ngebusuk, jadi dia tumbuh di sana kayak gitu. Hmm. Terus kalau yang case kawat gigi, itu giginya bisa entah miring gimana, jadi wah udah nggak karuan ya. Hmm. Terus sebenarnya pada saat saya tanya sama pasiennya gitu, "Dok, ini mau dicopot gitu, kenapa?" Soalnya kemarin ke dokter gigi mahal, jadinya ke salon gigi lebih murah, dia bilang kayak gitu. Hmm. Setelah saya tanya, ternyata range harganya tidak terlalu jauh, Kak. Hmm. Hanya beda sedikit-sedikit aja, tapi karena ketidaktahuan, jadi dia memilih untuk ke sana, kayak gitu. Jadi mungkin kita-kita yang punya sosial media, punya kesempatan untuk bisa kasih tahu ke masyarakat itu penting banget sih Kak Cynthia. Hmm. Oke, baik-baik. Jadi cukup beresiko juga ya dokter ya? Banget Kak, banget. Jangan dicoba-coba. Oke, dokter. Selanjutnya katanya infeksi gusi ini ada berkaitan dengan penyakit diabetes nih dok. Gimana dok? Jadi gini, kalau misalnya penyakit diabetes itu dia menyebabkan sel-sel dari tubuhnya dia sendiri itu susah untuk sembuh Kak Cynthia. Jadi dia kadang dibilang berkaitan erat karena dia tipenya 2 arah Kak Cynthia. Jadi orang yang punya diabetes itu susah untuk regenerasi selnya. Jadi untuk sembuh itu kalau orang normal cepat misalnya. Kalau orang yang udah punya diabetes dia susah untuk sembuh. Makanya kadang kalau ada infeksi sedikit aja di gusinya, itu orang lain mungkin nggak jadi bengkak, di dia bisa jadi bengkak gitu. Di orang normal dia langsung sembuh gitu, di diabetes dia lama sembuhnya kayak gitu Kak Cynthia. Jadi untuk orang-orang yang punya diabetes emang harus ekstra sih untuk ngebersihinnya Kak, kayak gitu, sama ngejaga diabetesnya juga. Oke. Kalau makanan manis, dokter bisa jadi penyebab juga nggak sih dok, infeksi gusi dok? Tergantung sudut pandangnya ya Kak. Jadi tidak secara langsung makan manis langsung infeksi gusi, enggak gitu. Tapi lebih ke setelah makan manis, apakah benar dibersihkan? Kalau benar dia tidak jadi infeksi dari gusi. Tapi kalau misalnya didiamkan terus, ada di sana berhari-hari, nah giginya bisa jadi bolong. Bolong itu bisa nyebabin infeksi gusi. Jadi perjalanannya masih agak beberapa step ke depan gitu ya Kak. Yang kedua, apakah makan manis langsung infeksi gusi? Belum tentu. Kalau makan manisnya kebanyakan, kebetulan orangnya bisa jadi diabetes mellitus ya. Nah, itu bisa jadi membuat gusinya itu rentan terhadap infeksi Kak. Yang endingnya bisa jadi infeksi gusi lagi. Jadi makanan manis itu bergantung dari gimana kitanya dan bagaimana untuk menanggapinya. Mungkin lebih ke kalau yang nggak punya diabetes lebih ke gendut dulu kali ya. Makanan Ya betul. kayak gitu.
Oke. Terakhir Dokter Lika, bagaimana mencegah dokter jadi menjaga kesehatan gusi juga mencegah infeksinya, Dok? Jadi kalau misalnya pesan-pesan dari dokter gigi seluruh Indonesia biasanya hampir mirip aja ya Kak Cynthia. Jadi brush your teeth twice a day. Biasanya paling penting ditambahin sebelum tidur harus sikat gigi dulu. Ya, terus flossing juga penting Kak, itu cukup 1 kali sehari, tapi biasanya kalau ada yang nyelip ya langsung dibersihkan saja, cuman kalau misalnya nggak ada yang nyelip pun sebaiknya dibersihkan juga. Jadi brush your teeth twice a day sama floss 1 kali, kayak gitu. Terus khusus yang punya diabetes, selain harus sikat gigi dan floss, dia harus manage gula darahnya, Kak. Jadi kalau gula darahnya tinggi juga agak susah untuk nggak jadi infeksi kayak gitu. Terus kalau bisa stop smoking. Ya. Terus kalau ada yang punya gigi palsu, harus sering-sering dibersihkan gigi palsunya. Khususnya yang lepas pasang. Kalau yang lepas pasang itu dia harus dibersihkan gigi palsunya dan harus bisa dicopot gigi palsunya. Balik lagi ke tadi tukang gigi, kalau tukang gigi bikin kadang nggak bisa dicopot, padahal itu desain untuk gigi palsu lepas pasang. Kayak gitu. Terus yang paling penting juga ketemu kita para teman sejawat dokter gigi setiap 6 bulan sekali Kak. Itu sakit nggak sakit, bengkak nggak bengkak, kangen nggak kangen, ketemulah. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Lika hari ini sharing-sharingnya soal infeksi gusi. Makasih banyak dokter. Terima kasih kembali Kak Cynthia. Oke, sahabat Eljan, itu dia tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Lika ya soal infeksi gusi, penyebabnya segala macam. Ada yang dari penyebab gigi dan juga non gigi tadi ya sudah jelaskan juga. Jadi tapi yang paling penting ya harus kita cegah bagaimana menjaga kesehatan gusi, mencegah infeksi gusi, mulai dari membersihkan gigi, tadi 2 kali sehari, flossing, kemudian juga stop smoking, dan juga yang paling penting tadi ke dokter gigi 6 bulan sekali, jadi bisa dicek ya, mungkin ada masalah gigi, masalah gusi, dan lain-lain, jadi segera ditangani, tidak terlambat. Tadi kita juga sudah mendengar ya dampak jika terlambat membawa ke dokter, jadi dibiarkan begitu saja. Jadi jangan lupa untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali, bisa juga ke dokter Lika di Balikpapan ya dok ya, atau bisa terima konsultasi kasih. juga. Ditunggu kedatangannya ya Kak Cynthia. Ditunggu kedatangannya juga nih buat sahabat Eljan untuk ke dokter Lika. Jadi Instagramnya ada di bawah sini, jadi bisa tanya mungkin alamat lengkap dokter Lika praktek di mana. Terima kasih banyak Dokter Lika. Semoga juga untuk sahabat Eljan berguna dan juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Dokter Gigi Lika Santika pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljan. Wah, kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.